Oke, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada kita selesai, mari kita pulang. Ada pertanyaan? Silahkan Anda berdiri kalau ada mau tanya. Pak Yusak bisa jawab atau saya, nanti terserah bagaimana. Ayo, silahkan. Bisa ada mikrofon buat beliau? Tanyaannya itu jangan siapa yang jawab, enggak. Kamu sebetulnya kepingin siapa yang jawab. Wah, saya aman, pasti. Saya juga aman. Wong sing khotbah dene ini ora. Silakan. Ya. Pertanyaannya 2. Dan tanyaannya tidak hanya khotbah. Apa saja. Ya. Boleh. Ini pas pertanyaannya 2, jadi boleh satu-satu nggak? Pertanyaannya ada 2, jadi boleh satu-satu nggak? Yang jawab. Ya, satu kamu. Ya, ini untuk Pak Yusak. Saya tanyanya bagaimana ciri-ciri dari suara Tuhan dan suara setan? Pertanyaannya kan aneh ya. Ciri-ciri suara Tuhan atau setan? Ya. Saya jawabnya tidak tahu. Sebab saya bukan Tuhan dan saya bukan setan. Nah, kalau mau tahu ciri-ciri, hanya alami. Kalau kamu sudah ngalami, baru kamu tahu. Oh, itu Tuhan. Oh, itu setan. Tapi kalau kamu tanya sama orang yang sudah ngalami, saya terus terang bilang tidak tahu. Karena apa? Setiap orang beda. Oh, contohnya gini, kamu baca firman. Firmannya sama. Ayatnya sama. Penerimaannya beda enggak? Nah, caranya kamu ngerti beda enggak? Caranya firman itu tahu-tahu muncul berbicara. Ada caranya enggak? Tuhan tidak pernah pakai metode. Jadi kadang-kadang ayat itu tahu-tahu seperti huruf yang muncul. Jadi di antara ayat-ayat yang lain. Kadang-kadang itu bersuara. Menerangkan melalui pikiran maupun melalui telinga. Oh, ayat itu artinya gini. Kadang-kadang muncul di hati. Ya lah. Tapi kenapa saya mengatakan tidak tahu? Kenapa? Saya pernah ketemu sendiri setan persis Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai kaki sama. Omongannya pun sama. Pakaiannya pun sama. Sehingga pada waktu setan itu datang, saya tak lihat, Tuhan Yesus datang. Terus saya sudah biasa diajari dari kecil, jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat dan kamu dengar, tapi kamu harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong yang tahu persis. Nah, pada waktu itu muncul, saya kepingin nyembah. Tapi sebelum saya mau nyembah, saya selalu ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus. Saya ngomong, Tuhan, ini Tuhan Yesus datang. Tak sembahi ya. Tahu ku jawabannya, keluar dari hati. Jangan cepat-cepat nyembah. Kira-kira kalau kue dijawab ini, langsung kue mikir dah? Mikir. Mikir. Aku yuk. Mikir malah kebalikan, jangan-jangan yang nyuruh nggak boleh nyembah ini jangan-jangan setan ini. Iya, mikir. Malah kebalikan. Mikir loh. Mikir.
Mikir, aku yang mikir. Jangan bawa sangkaya aku orang mikir-mikir. Aku enggak tanya gitu, tapi aku cuma tanya, mengapa Tuhan? Terus siapa dia? Itu tak tanya, aku. Jawabannya apa? Nanti kamu tahu. Gue bingung lah. Daerah jawab gini, itu setan. Enggak. Setelah semua kejadian, saya diskusi. Tuhan Roh Kudus, wong kau tahu deh itu setan gitu. Kenapa enggak mau ngasih tahu? Kan kue gampang, wong kue tahu. Kalau dia setan. Kau enggak mau tahu? Ingat. Dia setan mau melakukan segala sesuatu itu, mesti minta izin Tuhan. Tuhan sudah ngasih izin. Adik, gue tak kasih tahu. Aku melanggar. Belum waktunya kok semua buka. Wong aku diizinkan nyobai dia. Ya kan? Oh. Dia lalu bilangnya, nanti kamu tahu. Ya wis. Habis itu saya masih dialog pakai manggil dia Tuhan. Tuhan, kenapa engkau datang? Dia bilang, ya aku datang. Aku minta. Engkau sudah janji. Engkau ngomong. Aku bilang, ngomong apa? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadikan kamu hamba Tuhan, penginjil siapa? Tuhan Yesus. Jadi, kamu janji sama aku. Ingat, kamu kan dokter. Kalau sudah lulus kan suruh janji. Ya. Baca, lakukan firman Tuhan. Alkitab. Dengan benar. Ayo. Tanyaannya dia minta kita janji itu logis lah. Logis. Dan itulah yang kamu dan saya kepingin. Betul dah? Sama? Saya pun nerimanya di otak. Logis. Tapi untungnya saya masih tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus. Ya logis toh ya. Kalau aku mesti janji begitu. Dia bilang apa? Jangan cepat-cepat jawab. Loh, kaget neh aku. Aneh meneh ini. Jadi di situ saya belajar. Dan saya dididik Tuhan. Setan itu pinter. Gue tidak pernah bisa menang kalau tidak dengan Tuhan. Lalu saya bilang, kenapa Tuhan? Roh Kudus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Pertanyaan setan itu dibalik aku lagi. Semuanya siapa? Tuhan Yesus. Yang melakukan di dalam kamu toh. Iya. Lah karena apa kok kamu yang janji? Oh, mikir. Oh iya, kurang ajar ya. Oh segala-galanya dia kok dia aku sing kon janji. Langsung saya itu memang orang kasar. Enggak kayak aku halus, bisa nekak-nekuk gitu. Enggak. Aku langsung, ini setan yang kayak Tuhan Yesus yang aku dewe anggap Tuhan Yesus. Aku bilang, Tuhan Yesus gak lucu ya? Tak gitu, tak gentah. Segala-galanya kamu kok, aku yang mau janji. Dia belum jawab. Tuhan Yesus asli sama. Aku bingung toh. Tak, ini sing anyar ini. Yang asli yang mana ini? Dari ujung rambut sampai kaki sama. Jubahnya sama. Matanya sama. Jawabannya sama. Suaranya sama. Itu terus aku tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus. Ini ada dua Tuhan Yesus. Yang mana ini yang asli? Nanti kamu. Tetap lucunya jawabnya. Nanti kamu tahu. Sabar. Tenang. Percayalah. Habis dia ngomong gitu, yang datang baru ngomong. Bre,
Dia nunjuk sebelahnya. Dengar jawaban hambaku. Segala sesuatu adalah aku yang melakukan di dalam dia. Apapun yang hambaku lakukan, aku bertanggung jawab. Iblis marah. Ya, lari. Lalu saya tahu ini Tuhan Yesus saya sembah. Aku bilang, Tuhan, kenapa kok iblis mau izinkan kamu? Dia minta izin nyobai kamu. Nah, kenapa engkau izinkan? Karena aku tahu kamu bergantung kepada Roh Kudus, sehingga kamu pasti bisa mengatasi. Nah, ini jawabannya. Puas? Amin. Amin. Nah, saya dikatakan kue gunting. Saya mungkin tambah sedikit untuk ngasih gambaran lebih simpel ya. Kan tadi pertanyaan ciri-cirinya apa nih suara Tuhan? Sudah beristri belum? Sudah. Apa ciri-ciri suara istrimu? Lembut. Oke, kalau ada 10 orang lembut, apakah semua istrimu? Oh, beda. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, itu jawabannya Zang, ngono wae. Ngerti mesti ya? Ngerti. Nah, kalau kita bergaul, nanti bisa ngerti. Tapi kalau kita ngerinci 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Itu kurang lebih gambarannya supaya jiwa kita nangkepnya lebih gampang. Bergaul, Pak, salah nggak? Oh iya, kadang-kadang kita salah. Yang berbahaya itu malah sebetulnya bukan suara iblis. Kalau yang tadi Pak Yusak cerita itu tingkat tinggi. Tapi yang sering jebak kita, sebetulnya keinginan kita sendiri. Yang bergema di hati kita. Nah, itu yang seringkali menjerumuskan. Misalnya begini, kita pengen beli rumah, ya toh? Pengen beli rumah, sudah kepingin kita beli rumah. Terus ada orang nawari, pakailah uangku dulu, beli rumah itu. Kita bertanya, Tuhan ini boleh tidak? Nah, itu kalau suara keinginan kita sudah begitu menggema kuat, itu seringkali bisa membuat pudar suara Tuhan atas hidup kita. Karena sudah terlanjur kepingin. Lah terus gimana Pak caranya? Jujur. Tuhan, aku sudah kepingin banget ini sebetulnya. Nah, kalau sudah jujur itu sudah enak. Artinya kita sudah tidak berpihak kepada suara keinginan sendiri. Tapi kalau diam-diam masih kepingin, itu ya, nanti suara apapun kita bisa belokkan. Kita mengatakan konfirmasi. Padahal itu sebetulnya dari keinginan kita. Nah, kalau dari manusia kita itu yang masalah. Karena terus kita membuat sebuah keputusan yang ternyata itu bukan Tuhan. Nah, apa itu iblis, Pak? Menurut saya iblis itu jadi penggembiranya. Nyorai kita, terus. Sudah terdorong oleh keinginan manusia kita. Nah, bahayanya kebanyakan orang itu di level suara manusia ini. Karena sudah punya keinginan. Dan ini mempengaruhi banyak. Sehingga, contoh gini, kalau kita datang ke toko yang jual CD. Lagu dangdut misalnya. Diputar, bum. Ada orang nelpon kita mungkin nggak dengar. Karena sudah didominasi oleh suara yang lain. Nah, jiwa kita, hidup kita sama. Kalau sudah didominasi keinginan kita, diomongi orang nggak bisa, diomongi Tuhan juga sering kali tidak bisa. Karena jiwa kita sudah memutuskan untuk berpihak pada keinginan kita. Nah, itu yang menurut aku lebih berbahaya. Nah, tambahnya itu aja. Semakin kristal. Kalau boleh, ada satu lagi. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa minta supaya Yesus bilang ya ke kita? Supaya Yesus bilang ya. Bilang ya. Bilang ya. Mengiyakan. Tuh.
tadi mengingat tadi di waktu penjelas yang tadi kan ada soal kalau Tuhan bilang ya pasti akan terjadi. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa meminta Tuhan supaya kamu bilang iyalah. Nah, ini soal kedaulatan sih yang pertama itu. Soal kedaulatan, siapa yang berdaulat, gitu kan? Sebetulnya bukan bagaimana supaya dia mengiyakan. Lebih baik menurut saya bagaimana supaya kita mengiyakan apapun yang dia mau. Karena dengan demikian kedaulatannya di dia bukan di kita. Nah, contoh begini. Itu permintaan yang bisa berbahaya sekali. Satu hari Elia terangkat ke surga, ya. Yang menyaksikan dengan matanya itu namanya Elisa. Dia balik kan? Dia balik, ada rombongan nabi berkata begini. Roh Elia hingga pada Elisa. Terus mereka semua nyembah tersungkur. Oke? Selesai nyembah, tahu-tahu berubah pikiran. Izinkan kami pergi mencari Elia. Siapa tahu Tuhan angkat, terus dijatuhkan di gunung atau di lembah di mana. Elisa berkata, jangan pergi. Alkitab berkata mereka minta sampai memalukan. Saya nggak tahu tuh gaya minta seperti apa yang sampai memalukan. Akhirnya Elisa berkata, silahkan pergi. Dia kan loh, silahkan pergi. Cari 3 hari 3 malam, mumet itu. Pulang, berkata, kami tidak menemukan dia. Tahu jawabannya, bukankah sudah kukatakan jangan pergi. Nah, meminta dia mengiyakan itu bahaya. Bahaya. Contoh kedua. Di Alkitab itu dikatakan begini. Dan itu rugi. Ruginya gini. Satu hari Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba nanti dibaca di Alkitab di rumah ya. Itu ketika dia, itu ya sisa 12 bakul kan. Sisanya 12 bakul apa? Hah? Loh, yang dilipat gandakan Tuhan apa? 5 roti dan yang sisa 12 bakul yang apa? Ikannya? Ayo. Yang sisa itu rotinya. Baca di Alkitab. Kenapa ikannya nggak sisa? Coba dibaca di Alkitab. Itu ketika Tuhan lagi mecahin roti, dikatakan ya dia memecah-mecahkan. Kasih makan. Terus dikatakan, demikian juga dengan ikan-ikan itu, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi rupanya ketika Tuhan memecahkan roti, otaknya mereka itu berkata gini, wah ini butuh ikan sekian dong, kalau gitu. Jadi ada keinginan toh, dan diiyakan dengan Tuhan. Maka kesimpulannya apa? Kita ngikuti keinginan kita, itu berkatnya sekedar cukup. Just enough. Kita ngikuti keinginan Tuhan, berkatnya lebih dari cukup. More than enough. Jadi menurut saya, pilihan Tuhan lebih keren daripada pilihan kita. Ya, saya kemarin cerita di Bandung. Sekian tahun lalu, 2-3 tahun lalu, Pak Yusak itu dari Bandung ke Semarang, ada acara Bahtera. Beliau baru dapat mobil Mercy Gold terbaru. Di Indonesia cuma ada berapa, 6 atau berapa itu. Tuhan berkata, Yusak kamu harus punya Mercy Gold. Nggak ada yang jual. Tahu-tahu ada. Salah kirim ke negara lain, nyasar Indonesia. Mercy Gold cuma 6. Dan yang 5 sudah diambil orang, tinggal sisa 1. Jadi Tuhan itu persis, ini buat hamba. Nah, satu hari beliau itu ke Semarang. Ibu Yusak ngomong gini, ini Mercy. Ibu loh. Ibu. Saya. Nah, berarti yang berkuasa kadang-kadang siapa jelas nanti ya. Jadi ngomong gini, pagi-pagi itu tahu-tahu, ya kenapa? Mobilmu kasih ke aku. Kok enak? Nggak tahu. Tuhan ngomong gitu. Ngomong baik kamu. Iya. Tapi nggak ngomong sama saya. Tapi saya itu sekarang sudah berubah.
Kalau dulu kan nggak bisa, Tuhan mesti ngomong sama saya. Tapi sudah lama itu enggak. Dia bilang, mobilmu kasih ke aku. Ya sudah, aku ngambil kunci, Gong, PA. Itu sudah diambil semua. Saya dikasih ya, puji Tuhan toh. Oh, Mercy Go baru. Terus saya mau bawa pulang. Itu acara bahtera tuh, belum mulai. Roh Kudus ngomong gini, parkir di hotel saja. Parkir di hotel saja. Terus saya pikir, iyalah daripada aku repot bolak-balik. Tak bawa balik ke hotel, tempat aku nginep dengan hamba-hamba Tuhan. Malam aku tidur di hotel, di kamar. Tak geletak itu di meja samping tempat tidur itu. Tak keloni semalam tuh digeletak ini. Malamnya saya mimpi. Nah mimpi, saya dalam sebuah peperangan. Saya naik kereta perang. Di belakang saya ada seperti asisten yang nyediakan senjata. Seret musuh gitu. Saya bisa ngerti gini. Ini kalau tak pukul pakai senjata ini habis tuh mereka. Saya bilang, minta ini. Nggak ada, Pak. Loh, kok nggak ada? Oke, ganti yang ini. Nggak ada, Pak. Semua yang saya minta, dia bilang nggak ada. Loh, saya bilang, senjataku di mana? Nggak ada, Pak, semua. Loh, kok bisa nggak ada? Ini kan bukan kereta Bapak. Ini kan keretanya Pak Yusak. Senjatanya Pak Yusak. Terus saya nolak di mimpi itu, Pak Yusak lagi ikut perang. Cuma lari tanpa kereta, didampingi 2 cucunya pakai senjata gitu. Loh kok Mas Ano menang, aku bilang. Dan Tuhan berkata, kamu pakai keretanya dia. Itu bahaya buat dia. Dan bahaya buat kamu. Bangun. Sadar nih. Wah. Cuman umur semalam ini Mercy. Besok pagi jam 7 tak ketok kamarnya, Pak. Maaf, dikembalikan. Bukan yang Tuhan mau. Ya sudah, tak balikin. Tapi itulah jalan dengan Tuhan ya. Kita, kalau nuruti kemauan kita, Mercy, mau mimpi, ini impen-impenan itu. Mercy anyar gold. Bayangin. Nah itu kalau belajar. Menurut saya, ikuti Tuhan lah. Jangan maunya kita. Percayalah, pilihannya dia lebih baik. Nah. Selamat siang untuk Pak Yusak dan Pendeta Petrus Agung. Perkenalkanlah saya mau tanya satu persoalan. Bagaimana caranya seseorang bisa melepaskan ikatan dari roh perjinahan? Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, karena podo-podo moto keranjangi. Terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, podo moto keranjangi. Yang paling susah dari 3 itu harta, tahta. Lho, wanita tok to ya, wanita-wanita yang moto keranjang akeh kok. Adalah apa itu? Nafsu, seks. Yang paling susah adalah moto keranjang. Ngelepas ke harta gampang, ngelepas ke kesombongan lumayan. Tapi yang paling susah adalah moto keranjang. Nah, untuk melepaskan itu, kamu tidak bakal bisa. Tapi kamu harus jujur sama Tuhan. Jadi kelemahan apapun ngomong. Mau berbuat apa? Kalau umpamanya contohnya, kalau sedang tarik langsung ngomong. Ngomong be Tuhan. Loh Tuhan, aku ki umurku sakmene kok isih ketarik. Ini piye ini? Nah, nanti ditulungi Tuhan. Saya bisa lepas karena tulung. Tapi carane Tuhan macam-macam. Tidak bisa kamu batasi. Dengan ini. Tidak. Tuhan punya cara khusus buat tiap-tiap orang. Jadi, kalau be aku dihilangi. Apa nih? Hormonnya. Jadi tahu-tahu aku mengeluh. Aku kok saya ini kok enggak pengen lihat apa ya? Lihat perempuan kok sama kabeh. Ora ono sing apik. Sing bentuke dulune gini-gini ke apik. Saiki kok ya cuma indah, tapi ndak bisa bergairah.
Sampai aku bilang, loh ini apa Tuhan? Ya mesti hilang. Aku tahu watakmu kelewatan jelek kok. Jadi aku punya cara. Ya wes, aku bebas. Nah, jadi kalau mau hilang, caranya jujur sampai Tuhan, minta Tuhan. Pasti bebas. Ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Yusak. Karena ini untuk Pak Yusak. Apa nubuatan itu bisa batal? Kowe wah pinter Gung. Ayo jawab Gung. Saya pikir sudah tenang ini aku yang Pak Yusak ini untuk Pak Yusak. Apa nubuatan itu bisa batal? Tergantung nubuatannya. Ada nubuatan yang bersyarat. Ada loh, ya toh? Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Ada nubuatan yang bersyarat. Kalau nubuatan itu bersyarat, itu nubuatan itu ya bisa. Kalau syaratnya nggak dipenuhi. Tapi ada nubuatan misalnya, antikris akan datang. Itu nggak mungkin batal. Itu sudah penetapan. Kita bisa menunda atau kita bisa berdoa minta sampai pada batas waktu timingnya Tuhan. Tidak lebih cepat dari itu. Tapi kadang ada nubuatan yang bentuknya penetapan, itu nggak bisa batal. Kalau seperti nubuatan Tuhan akan datang kedua kali, itu nggak mungkin batal. Hanya memang kita nggak pernah tahu waktu, hari, dan jamnya. Tapi yang sudah penetapan tidak batal. Nah, kalau nubuatan itu bentuknya bersyarat, itu bisa. Kalau engkau tidak setia, kalau misalnya biasanya begini, kalau engkau setia, nak, aku akan begini ke depan. Kalau engkau begini, nak, kelak begini. Nah, itu kalau bersyarat gitu, ya tergantung apakah Anda dalam anugerahnya Tuhan bisa genapi syaratnya atau tidak. Ya, tambahan Pak Yusak. Oke. Pertanyaan lain lagi, masih buat Pak Yusak. Ini ada tulisannya, soalnya saya tidak berani melampaui yang tertulis. Gimana bisa tahu yang mana jodoh kita? Bagaimana bisa tahu yang mana jodoh kita? Nah, jodoh. Oh, haleluya. Tanya kok mbek wong sing moto keranjang, bingung. Mungkin sengaja ini yang tanya ini. Kalau saya tanya, tahunya bagaimana? Ya, ini tergantung daripada iman percaya kamu. Pengenalan kamu akan Tuhan. Kalau saya jujur, saya dulu tuh ditunjuki jodoh saya yang jadi istri saya sekarang itu, saya umurnya 17 tahun. Jadi istri saya sedang 16 tahun. Saya kepengen perempuan yang moloh. Tahu ya moloh ya? Tahu, pasti tahu loh. Moloh tuh tidak gendut. Berisi, padat. Jadi saya pacaran sama perempuan-perempuan tuh yang padat-padat gitu. Ada 3-4. Istri saya tidak padat. Jadi tidak pernah saya lirik maupun kepingin tidak. Karena krempeng. Sebab tingginya 156, berat badannya cuma 37. Ininya naik kayak orang TBC. Tapi tahu satu hari mimpi ada perempuan jalan pakai ekor kuda, pakai rok model ini jalan. Karena cepat-cepat jalannya jendit-jendit. Dan aku bilang perempuan kayak kuda. Karena ada ekor kuda nih dan dia itu memang pantatnya gede. Jadi
Adik aneh. Aku bilang perempuan ono. Sedang saya ngomong gitu, Tuhan ini ngomong jelas. Itu jodohmu. Mateng ra kowe. Apa? Itu jodohmu. Yang bener dong. Engkau kan tahu aku seneng sing ngomong. Jawabannya gini. Itu terbaik buat kamu. Ya sudahlah. Karena saya tuh percaya Tuhan, apa yang kau beri ya wes. Tapi bukan bilang ya wes itu lalu ndak pacaran. Ndak. Saya tetap pacaran. Tapi saya pacaran selalu ngomong, kowe dudu jodohku. Cuma kita main-main aja. Jadi iseng-iseng. Tapi jangan sungguhan. Akhirnya, bagaimana saya ketemunya? Pada waktu saya mau naik kelas 3 SMP, saya ketua kelas dan istri saya itu wakil ketua kelas. Tapi saya tidak pernah lirik dan tidak pernah tahu kalau dia. Satu saat karena waktunya kurang 2 menit, aku bilang, ya, ambil kapur. Karena dia wakil ketua, jadi saya perintah. Oh ya, jalan toh. Gede. Aku melongok. Kayak mimpiku balik. Aku jejer sama teman-teman itu. Gede. Hah? Dia bilang, ada apa? Perempuan itu loh. Lo itu sikat loh. Ya. Jalannya kayak kuda jentit-jentit loh. Ya memang ono. Tapi itu jodoh mati kowe ya. Nah, sudah itu jadi taunya situ. Habis itu saya deketi, malah saya dihina habis-habisan. Sebab dia putih, aku ireng. Ini sekarang lumayan putih, orang kena sinar matahari. Kalau saya waktu itu kayak orang irian. Hitam. Jadi pada waktu saya mulai tahu, oh ini jodohku. Terus piye Tuhan caranya mendekati. Jadi mau tak deketi itu, dia ngomong gini malan. Apa? Dia seneng aku. Kalau seneng ya aku, kelantang sih. Tahu di kelantang. Jadi suruh jemur, disabun, dijemur, jadi putih. Wah, Tuhan, wong jodoh kok menghina nih kayak gitu. Wong mesti kereng kok kan ngelantang, apa dia pakai aku. Tuhan tuh jawabnya malah gini, jangan kesinggung, itu baik. Loh, kok baik apa? Wong aku ireng deh putih. Kowe mesti inget, susu dipangan susu tok. Gak enak. Susu kopi sedap. Mati aku minum. Baca aku kopi ini ndek susu nih. Ya. Waduh aku minum. Tuhan tuh suka gula. Ya wes tak terima. Nah, cuma aku bilang caranya deketi piye? Engkau atur, diatur semua. Sampai akhirnya aku tidak usah mengucapkan aku cinta kamu, enggak. Saya dengan istri saya itu sampai sekarang belum pernah saya bilang saya cinta kamu, enggak. Terus saya jujur, buat saya tuh bilang cinta tuh tabu. Kamu harus cinta aku. Wah, itu prinsip saya. Tapi Tuhan mengubah. Saya cinta dia. Itu ya, wes, bisa apa nih cukup. Pertanyaan lagi nih. Kok tanya lagi? Nah, itu ono. Oh ya, silakan. Tolong mikrofonnya. Selamat siang, Pak. Saya ingin tanya bagaimana membedakan suara Tuhan dengan hati nurani. Makasih. Suara
Tuhan dengan hati nurani. Baru berbeda kalau memang beda pendapat. Kadang-kadang nurani kita bisa ngikuti apa yang Tuhan mau, ya sama. Artinya, ya ngalir aja dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi, yang tadi saya bilang itu, kalau sudah mulai berbeda. Nah, berbeda untuk kita bisa ngerti ini beda adalah kalau kita jujur. Ngomong dulu ke Tuhan, Tuhan aku ini sudah dikuasai keinginan. Ya, kalau Anda sudah tiap hari ngomongnya itu terus ya. Misalnya, wah aku harus beli ruko nih, terus begitu. Nah, di situ sudah tidak bisa bedakan lagi. Ini ada pertanyaan, kenapa Bapak utang? Ya itulah dalam kebodohan saya utang itu. Karena itu pengalaman kebodohan, tidak berkata bahwa kebenarannya silakan Anda utang seperti saya, jangan dibaca begitu. Tapi Anda harus ngerti, saya berkata dalam kebodohan saya, oleh karena sudah kepingin punya gedung sendiri. Karena kami itu bertahun-tahun di persekutuan nggak punya gedung itu susah sekali, pindah-pindah dan tidak pernah nyaman dan kita perlu berkembang. Saya pengen sekali gedung itu. Padahal kalau saya nanti ngerti cerita ujungnya, sebetulnya harusnya tidak usah utang bank itu beres. Ada cerita-cerita di belakang itu yang saya baru tahu belakangan, tapi tidak jadi muncul gara-gara utang bank. Apa itu? Ada anak Tuhan, diberkati mendadak luar biasa, sampai perpuluhannya itu kira-kira sama dengan harga gedung yang kita beli. Tapi karena melihat kita sudah utang di bank, perpuluhan dibagi-bagi ke yang lain. Oh, gereja sudah beres kok utang bank. Coba kita bertahan, duduk diam di kaki Tuhan, itu tinggal hitungan 1-2 minggu itu. Berikan kita, selesai. Makanya saya bilang, kenapa saya utang itu dalam kebodohan saya. Nah, itu saya nggak bisa bedakan, sudah. Terus, yang waktu Pak Yusak ngomong, kamu jangan bergantung kepada manusia. Karena saya sudah ngerti ini orang siapa, jiwa saya sudah geser. Nah, waktu itu saya nggak tahu bagaimana mengatasinya. Sekarang saya tahu, saya mesti jujur. Ngomong ke Tuhan, ngomong ke diriku. Kamu ini sudah geser loh. Hatimu sudah kepingin loh. Gitu. Nah, dulu juga kita kan belum ada bahtera dan sebagainya ya. Jadi belum ada orang yang kadang-kadang dengan berani, seringkali bukan kadang-kadang dengan berani ngomong, kamu keliru loh. Nah itu nggak ada. Itu kelemahan hamba Tuhan seringkali. Nah, kita sekarang berenam kumpul setiap bulan. Nah, itu buat saya itu safety yang luar biasa. Karena saya dengan saudara-saudara ini, Pak Yusak tuh kalau ngomongin orang ya, ngomongin terus terang. Ngawur loh. Terus terang ngomong. Belum buiin, waduh. Kalau Pak Yusak kalau ngomong sekali, selesai, terserah Tuhan. Kalau buiin enggak, tiap jam dipantau. Sudah bertobat? Hatimu bagaimana? Terus dikejar, saudara. Sampai Anda muntah-muntah bertobat, baru dia berhenti. Tapi memang itu menolong sebetulnya. Karena kayak kasus saya, kejadian saya, Tuhan itu menyediakan memberi banyak hal yang kadang-kadang gila-gilaan. Nah yang gila-gilaan itu membuat hati cenderungnya geser. Geser loh. Kadang-kadang begitu ada sesuatu gitu ya, tiba-tiba kita bisa senyum yang sebetulnya itu senyum ya kita biasa, tapi Tuhan berkata, nah, artinya sudah geser tuh. Nyengirnya tuh nyengir seneng, geser artinya. Nah itu kalau ada orang lain yang bisa negur kita syukuri. Tapi kalau tidak ya harus jujur, Tuhan aku kok seneng ya. Baru dapat kemungkinan kok hatiku sudah berbunga-bunga ke situ ya. Nah, Anda bisa jujur nggak dengan dirimu? Begitu jujur kok beres sih. Karena kadang-kadang itu bisa menghambat. Ngerti ya Pak? Contoh gini, kok bisa menghambat gimana Pak? Ini kita misalnya kadang-kadang mau bangun gedung. Tiang pancangnya sudah jadi semua, tinggal dicor di atap. Ini ngecornya bisa batal. Kalau tiba-tiba di dalam tiang itu ada keretakan-keretakan. Ya nggak?
Nah, Tuhan itu seringkali mau berkati kita itu kayak begitu. Tapi ini kayak tiang-tiang. Yang mendadak kalau hati kita menceng, sombong, bangga. Nanti bilang, nanti ya mertua tak cerita nih biar tahu siapa aku. Dulu nolak-nolak, tak lamar aku diusir-usir. Sekarang nanti lihat. Anda pikir tuh, Anda gitu kan, itu bisa membatalkan berkat. Pak Yusak tuh pernah ngalami, mau dikasih uang berapa Pak? Yang dibatalkan itu, gara-gara semalam gak tidur. Nah, mic-nya Pak, tolong Pak. Tahun 90 itu saya seorang ngomong gini, Pak, tolong berdoa. Itu sudah jam 7 malam. Doa apa? Besok jam 11 saya tanda tangan di notaris. Saya dapat untung 10 miliar. Bapak dapat 1 miliar. Perpuluhannya. Atau pada waktu itu 100 juta. Aku lupa. Aku padahal Tuhan bilang, Yusak, kowe itu isih moto duiten. Oh enggak. Kamu dapat berapa, mbok suruh ngasih ke orang, tak kasih ke orang. Ora moto duiten. Tapi malam itu, aku tuh gak kenal diriku dewek. Semalam gak bisa tidur. Gara-gara apa? Duit kok sakmono akeh itu dienggo apa? Kita tengok-tengoke inflasi. Dibungake sebulan pada waktu itu 10%. Kan lumayan loh. Nanti dalam waktu 10 bulan sudah 100%. Semalam gak tidur. Ngutak gitu. Terus jam 5 saya sembahyang. Tuhan ini datang ini. Yusak. Ya Tuhan. Ini jam piro? Jam 5. Aku memang ngadep. Kenapa kowe ra iso turu ya? Diledek. Kenapa kowe ndak bisa tidur? Ya Tuhan, ternyata aku masih maca tuiten. Ya, kenali dirimu dhewe. Wong burung tak kasihke saja dijanjeni aja sudah dari hati turu. Nanti nek kowe tak kasih sungguh berupa duit gelondongan P. Ya Tuhan. Jam 11 dibatalin. Orang sampai bilang gini, Pak, aku sudah janjian di notaris. Sudah janjian ditandatangani. Ternyata orangnya bilang, ditunda. Sampai sih salah ya Pak. Aku mau nih, ya masuk aku mau moto duitan. Perpuluhannya ora iso batal. Makanya itu pengalaman yang untung sama Tuhan. Sekarang aku dikasih 5 miliar senang apa? Aku santai ora mikir. Ini barusan saya bilang urusan anak saya bilang, Tuhan, dia butuh uang 5 miliar. Ora apa-apa engko tak kei. Ada orang ndak ada apa-apa. Tahu-tahu, Pak, kenapa? Kowe butuh apa? Kenapa kok aku kan kayak duit kowe? Piro? 5 miliar. Gua apa aku? Enggak tahu. Pokoknya kowe tak kirimi. Bare tak kirimi, saya ini tak dadekno duit, tak glitake itu tok. Jadi masih ada dus-dusan rong miliar tuh piro. Dok di gone, buat disimpan dok kono padha ton buah dok gudang. Wis arti ya wong. Itu hidup dengan Tuhan itu memang luar biasa. Sudah ya, kita terusin lagi. Udah, silakan. Tuh ada yang angkat tangan. Silakan tolong mic-nya diberi. Terus dari tadi itu. Ya, tolong. Ini janjian lo ya, 11:30 selesai lo. Bapak aku mesti pergi ke mana? Bandung, Kroya. Ora, Kroya. Dari Kroya naik kereta api ke Bandung.
Ya, makasih untuk Pak Yusak mau tanya. Menurut Pak Yusak kalau untuk bayi tabung itu gimana ya? Terus yang bayi tabung, Pak, program bayi tabung. Oh, terus untuk Pak Petrus kalau untuk menghitung perpuluhan ya, Pak. Kalau pengusaha itu dari pendapatan kotor apa pendapatan bersih? Terima kasih. Loh, maksudnya karena Radiana jadi nganggu bayi tabung gitu. Kayak takon Tuhan itu sejahtera. Yo lakuno. Wong bayi tabung itu ya usaha kedokteran untuk nemokno sperma sama telur jadi dilebokno meneh ngene mamae. Ya ora apa-apa to ya. Apa doae mbek kowe minum obat to. Tapi orang yang gaya bayi tabung ya ndak jadi-jadi. Malah dia bilang, aku udah jadi itu berarti Tuhan ndak mau gitu. Bikin dewek. Piye carane, Pak? Nah, gampang aku ngomong jujur mbek Tuhan. Tuhan, aku kepengen bayi tapi ora iso ndek anak. Piye? Loh, sing tahu kamu punya telur sama sperma siapa? Tuhan. Lah tapi dokter semuni, Pak. Si aku ini kering. Jadi ibunya ini yang perempuan peranaannya kering. Mens gak pernah. Uterusnya jadi telurnya itu sudah kering. Ora apa-apa. Yang kue tahu ini kering ya kering, mengucap syukur. Tuhan, aku kepengen. Setelah itu terus piye? Ya ngomong wae. Baca Alkitab, tangi, terus kalau mau hubungan ngomong wae Tuhan. Tuhan, aku ini mau hubungan. Tapi aku pengen anak. Apa yang aku harus lakukan? Nah, itu malah Tuhan bilang, ngomongi wae. Sperma ketemu telur, padahal sing istri ra ono telore. Wis ngomong wae. Ya. Ngomong wae, Pak. Lah tahu dong ini ada itu. Aja bilang enggak ada. Pokoknya kowe saya hidup itu ono mbok garing apa ya ora urusan. Jadi kalau waktu mau hubungan ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Sembayang sih, Pak. Iya. Loh, lah wong mau hubungan kok sembayang. Ora apa-apa. Aja dipikiran jorok, aja. Hubungan seks itu suci. Jadi ngomong aja, dalam nama Tuhan Yesus telur ketemu sama sperma. Amin. Lakuno. 3 bulan kemudian mengandung. Setelah ngandung periksa dokter spesialis yang dia langganan. Dokternya bilang apa? Oh, aku kanker. Itu daging tumbuh. Terus nangis telepon ke aku. Pak, aku jaluk anak kok daging tumbuh. Aku bilang, amin, Tuhan iki piye? Kandhani, aja bodoh. Aku ya gitu, aja bodoh. Kenapa, Pak? Lho anak iku kan ya daging tumbuh to ya. Soalnya, lho anak itu kan daging tumbuh. Itu anak daging tumbuh. Oh. Wes aja balik sama dokter. Tambah 3 bulan, engkau balik. Sekarang aja balik sih. Sebabnya engkau dikuret. Benar. Oh, itu anak apa? Anak. 3 bulan kemudian balik. Wes 3 bulan, Pak. Balik. Petangmu gede lah. Tambah gede, Pak. Ya wes balik. Dokter minta maaf. Untung enggak dikuret. Ini anak dari mana? Wong telore dadak. Dari Tuhan. Wis apa-apa. Keluar anak laki gede. Sekarang tinggal di Amerika. Umurnya kira-kira sudah 15-20 tahun. Dia bilang, ini lho Pak anakku. Anak mujizat. Ora ono dadi ono. Nah, itu mujizat, betul lah. Iya, itu ngerti ya. Abah gawe nganggo blas. Abang apa hijau nganggo
tabung atau mau pipo satu pakmu. Asal jujur sama Tuhan. Oke, perpuluhan ya, perpuluhan. Saya lebih berkata begini, saudara, ini bukan Taurat, ya, bukan Taurat. Kita hidup dalam zaman anugerah. Perpuluhan itu punya beberapa fungsi. Satu, untuk mendidik kita takut akan Tuhan. Tapi yang kedua, kalau Anda baca di Maliaki itu kan dia berkata, kembalikan perpuluhanmu, nanti aku akan memberkati, membuka tingkap-tingkap langit. Nah, kalau kita membaca dari konteks seorang petani, maka perpuluhan itu yang menggaransi adanya hujan berkat untuk tanaman kita. Ya kan? Nah, itu blessing-nya di situ. Tapi kenapa selain perpuluhan kita disuruh nabur dan sebagainya, diberkati seperti apapun, tidak ada benih yang ditabur, ya tidak tumbuh apa-apa. Nah, bagaimana Pak menentukan perpuluhan? Karena kalau dalam konteks yang lalu itu kan di Alkitab seperti petani. Kalau petani jelas, itu dia itu lipat ganda hasilnya. Nah, biasanya diambil langsung 1/10 dari semuanya itu, kemudian diserahkan ke Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang dagang? Kan ada pengeluaran-pengeluaran yang lain. Katakanlah kita beli barang, ada prosesnya, ada pegawainya, belum pajaknya dan sebagainya. Itu bagaimana? Saya dengan jemaat lebih suka begini. Kalian itu belajar tumbuh dengan Tuhan masing-masing. Kalau seandainya imanmu berkata, Pak, aku nggak bisa ini, aku hitunganku nggak mungkin, dari gross itu nggak mungkin. Ya sudah, dalam kerelaanmu Tuhan, ini kan aku begini, potonglah dari income net kita, yang kita terima untuk kita berapa. Lalu ada pertanyaan, Pak, tapi kan kita memang muter terus. Tetap nggak bisa, Anda harus dengan tegas sisihkan haknya Tuhan. Ya, puterkan yang 90%. Yang tetap yang Anda mau puterkan itu, kembalikan itu karena itu miliknya Tuhan. Kita tidak pernah memberi perpuluhan sebetulnya. Kita hanya mengembalikan perpuluhan. Karena itu haknya Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang sampai di titik yang berani karena dia ngalami Tuhan dan dia berkata, "Oke lah, aku ambil dari gross." Dan makin diberkati. Kita berkata, ada yang berhemat luar biasa, tapi bertambah miskin. Ada yang menyebar harta, tapi makin bertambah kaya. Jadi itu menyangkut nanti hubungan kita dengan Tuhan dipimpin sampai seberapa. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Tolong mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak. Mau nanya sama Pak Yusak, udah dredeg duluan ini. Saya ingin bertanya, apakah hikmat Tuhan dan apakah murah hati itu? Sebab di dalam Yakobus, kalau kita jatuh dalam pencobaan, kita meminta hikmat yang dari atas, dan Tuhan akan memberi dengan murah hati. Yang saya tanyakan itu. Terima kasih. Bisakah diulang pertanyaannya yang lebih jelas? Pertanyaannya, apakah hikmat yang dari Tuhan? Seperti apa sih hikmat itu? Pengertian hikmat itu. Terus, apakah pengertian dari murah hati? Murah hati. Hikmat itu apa? Murah hati itu apa? Iya. Hikmat menurut saya seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Hikmat itu sesuatu yang gini ya, kebijaksanaan yang ilahi yang dia berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi akan apapun yang kita hadapi. Sedang kemurahan hati adalah ya kemurahan hati, generosity. Kita bermurah kepada orang. Kita tidak menahan-nahan apa yang seharusnya kita bagikan kepada orang lain. Murah hati itu seperti cawan yang luber sehingga bisa membasahi sekitarnya dan tidak hidup buat dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang lain lagi? Oke, silakan. Ya, selamat siang, Pak. Saya mau bertanya, satu pertanyaan aja. Apakah kita bisa meminta perkenanan Tuhan untuk mendatangkan mukjizat?
Makasih. Perkenan Tuhan untuk mujizat datang atau mendatangkan mujizat? Mendatangkan mujizat. Kita yang mendatangkan mujizat. Ya bukan, maksudnya kita Mujizat datang. Gitu. Iya, mujizat Nah. datang. Oh ya boleh toh ya, minta perkenan Tuhan itu bagus kok. Malah harus begitu. Menurut saya doa pertama itu adalah supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya seringkali kan kalau kita habis melayani satu gereja ya, nanti didoakan hamba Tuhannya. Tuhan pakai lebih dahsyat. Saya diam-diam berkata, Tuhan, lebih dari semuanya biarkan aku didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah Tuhan berkenan, ya apapun sebetulnya dia akan anugerahkan itu. Apalagi kalau mujizat ya, perkenan Tuhan itu memang bukan hanya mujizat kelak ya, lebih daripada itu sebetulnya. Itu kerinduan. Kalau semua anaknya minta itu, saya yakin Tuhan disukakan. Perkenan Tuhan. Oke, ya. Oh, ujung itu ada. Pertanyaan saya sering mendengar khotbahnya baik Pak Yusak maupun Pak Petrus yang pernah mengatakan kalau kita mau atau kepingin, Tuhannya ora kepingin. Sebaliknya juga, kalau kita nggak kepingin, Tuhannya kan karep. Nah, itu apakah selalu seperti itu? Dan kalau orang Kristen yang dewasa itu nantinya seperti apa? Terima kasih. Orang yang dewasa ya, doanya Yohanes 15 itu. Kalau kamu di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti dapat. Nah, jadi kalau aku mengatakan, wis to, aja kakean kepengin, sebab Tuhan watahe aneh. Tek kowe mau, Tuhan tidak mau. Tek kamu tidak mau, Tuhan mau. Kenapa kok gitu? Karena Tuhan mau, kowe nurut Tuhan. Sebabnya Tuhan sudah bilang, tek kowe cocok mbek kehendakku, seperti yang dikatakan Agung tadi, berkenan, jaluk apa wae dikei. Ora jaluk disodor-sodori. Apa meneh kowe jaluk. Sedang Alkitab juga ngomong, sebelum kowe minta, aku sudah tahu. Ya ngapain pusing-pusing. Nah, tinggal percaya wae toh. Gampang. Hidup rileks, santai. Ya nak. Kepengen apa bang? Ngomong. Dikei yo lah, ora dikei yo wis. Ya kan? Rileks, enak, nikmati tangan, segala-galanya. Saya jadi hamba Tuhan suruh jalan-jalan, suruh berhenti, suruh tengok. Ya wis ben loh sukae. Aku cuma muni, Alkitab ngomong gini loh Tuhan. Ya itu kan untuk siapa? Nah untuk kamu, aku yang punya, kamu kan ngutusanku pribadi. Ya wis melu aku, nurut wae. Wis omong-omong, ya biari. Yang penting kowe nikmati. Lah enak aku. Ya. Wis apa nek? Oh, lah kok dok ngene ngarep kene. Tunggu mic-nya ya. Apa kalau mau membaca Alkitab perlu waktu khusus? Kalau membaca Alkitab juga harus bersuara? Apa kalau ngomong-ngomong kalau Tuhan ngomong-ngomong sendiri? Lu ngomong mbek Tuhan kok ngomong sendiri. Maksudnya Tuhan, aku ini kepengen ini gitu. Ayo, ya benar. Harusnya ngomong sendiri, diucapkan. Tapi kamu punya keyakinan Tuhan dengar. Oh iya. Oh, jangan ngomong dewek. Ngomong tapi kowe percaya deh Tuhan dengar. Tapi aku kadang-kadang kerap kali, Tuhan kowe ku aneh kok ngomong. Ah, nanti deh aku ngomong ngono, dia kadang-kadang aneh apa? Ayo, aku ra kepengin kowe kepengin. Aku ra kepengin mobil mau kayak ini.
Aku pengen pergi ke sana, mbok suruh. Padahal engkau tahu, aku umurku sudah gini. Umur sudah tua. Tuhan bilang, aku sih memberi kekuatan. Ya ora apa-apa, yang penting gue nurut. Ya wis. Dan memang enak. Ternyata luar biasa. Glinding wae lah. Serasa kakek mikir. Wong arti yo, ya ta? Meh bersuara, yo gembor-gemboro. Ora, yo ora apa-apa. Sebab aku ngalami ana wong bisu, orang bisu. Kali suarane pedhot. Karena apa? Cerewet. Marah nyampe nyonya anu tuane, tiga tahan tuane. Akhirnya dia yang pita suaranya pedhot. Terus ketemu, Tuhan bilang, suruh teriak-teriak. Lah orang itu kan ngomong gini, wong bisu kok mau suruh teriak-teriak itu piye? Ndak ada suara. Aku ndak ngomong kue bersuara, kue teriak-teriak, bersuara pada bukan urusan kamu. Yang penting kue lakukan, teriak-teriak. Itu orang sudah dibawa ke Amerika, ke Tiongkok, ke Belanda, ndak sembuh daisa, karena ndak ada yang bisa nyambung pita. Akhirnya Tuhan bilang, suruh teriak-teriak. Pokoknya kau bangun pagi jam 4, teriak-teriak. Suamiku tidur, lah ora ana suarane kok, gembor-gembor sak banter-banter. Oh yo. Terus dia lakukan itu sebulan. Satu hari keluar suaranya. Wah, teriaknya kan banter banget. Jadi suami namanya mencelat. Pagi-pagi bilang, ada apa? Kaya wongnya jian serak. Dia bilang, aku sekarang bisa bersuara. Malah suaminya, puji Tuhan. Yo. Gebur-gebur meneh. Ora tomah. Nah, terus kemudian anaknya pulang dari Jerman bilang gini, Om, kenapa mama kok sembuh kok tidak sempurna Om? Ayo, kenapa tidak disempurnake yo? Ayo sembahyang. Tuhan, kenapa kau nyembuhke kok? Ini perempuan ngomong jadi alon-alon. Aku mau pergi toko. Daisa, aku mau toko. Daisa, aku mau pergi toko. Jadi pelan-pelan, satu-satu. Tuhan bilang, tak balekin kok cerewete ra ilang. Oh, terus aku bilang ke anaknya, mamahmu itu dulu cerewet. Waduh, tobat Om. Mamah itu cerewet, tobat ra ilang. Nah, makanya sekarang dek ngomong orang tuh cepet-cepet, alon-alon. Supaya sadar, sampai sekarang masih hidup di Jakarta. Orang kaya. Ya, saya tanya Pak, sama Pak Pendeta Yusak. Saya pernah dengar pengajaran tentang perkawinan di dalam roh itu. Nah, itu yang memberkati siapa seperti itu. Terus, apakah itu dalam bentuk mimpi seperti itu atau di mana ya? Jadi supaya artinya teman-teman itu jelas, karena ini kedengaran di mana-mana. Jadi apakah itu sesuai Alkitab gitu? Bukan di Purwokerto, di seluruh dunia. Oh ya, terima kasih Pak. Malah aku disangka aku sing ngawinke kok. Aku sampe ngene, kapan aku ngawinke kowe Gong? Ambek Iin wong kok ana kawin roh barang ini sapa aku meno. Ayo Gong jawab dhewe. Itu adalah peristiwa sekitar hampir 9 tahun lalu. Jadi ceritanya begini Pak. Saya pernah ditanya sama ketua sinode saya. Saya ini diundang sinode loh. Saya ditanya begini, apakah ada namanya perkawinan roh? Saya bilang begini, Tuhan Yesus bilang, nanti kalau sudah dalam roh semua, tidak ada suami istri, tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya toh, Alkitab ngomong gitu kan Pak? Kalau sudah mati kan, walaupun suami istri masih bisa nggak kayak suami istri gini? Enggak toh.
Kita kan makhluk roh kan tidak ada istilahnya laki, perempuan, ini kawin sama ini. Lah kalau Yesus ngomong di dalam alam roh tidak ada suami istri, kok kita bilang kawin roh itu dari mana? Itu istilah juga kami ini bingung siapa yang melepas istilah itu pertama, dan yang ajaib doktrin percaya. Nah itu karena menurut saya tidak membaca Alkitab ya dengan baik. Terus yang kedua, latar belakangnya itu sebetulnya menurut saya itu seperti ini. Jadi kan setelah reformasi yang namanya yayasan itu kan sesuatu yang rentan. Kalau tidak dikerjakan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, maka pemerintah bisa ambil alih yayasan itu. Saya harap teman-teman mengerti itu. Nah, Mahanaim itu adalah yayasan yang asetnya besar. Punya tanah, punya bangunan, gede sekali. Saya nggak tahu sekarang sudah berapa, karena makin hari makin tambah. Nah, tapi Mahanaim adalah sebuah pelayanan yang sangat kuat kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ini adalah pelayanan yang beda dengan gereja-gereja pada umumnya. Saya ngomong terus terang ini. Gereja itu lebih main safety, ya toh? Saya boleh tanya enggak? Berapa orang Kedar yang dibaptis dalam 3-4 tahun terakhir oleh gereja? Tidak ada mungkin. Nginjil pun tidak berani. Nah, yang ini adalah ribuan orang yang militan buat Tuhan ngerjakan penginjilan. Kami di Semarang 4 tahun terakhir lebih dari 20.000 Kedar yang kami baptis. Jadi kita tidak sedang bicara bermain gereja-gerejaan dan pelayan-pelayanan ini. Enggak dolanan ini Pak. Ini serius yang kita kerjakan. Nah, lalu kemudian melihat itu kita mengatakan, oh kalau begitu yayasan ini harus aset yayasan ini harus tanda petik dihibahkan saja. Ke siapa? Ke gereja. Karena gereja itu punya kekuatan hukum yang lebih kuat sekarang dibandingkan dengan yayasan. Oleh karena aset, karena kita mesti bijak. Satu hari dengan apa yang kita kerjakan ini bisa tiba-tiba muncul masalah. Dan ujungnya adalah menyita aset. Kemudian ada persoalan berikutnya, yaitu peristiwa adik kami Samuel. Nah, itu ada masalah hukum dengan lembaga pemerintah. Dan pada waktu itu, salah satu yang kemudian disangkutkan adalah adik kami dianggap memiliki yayasan itu. Ya, Mahanaim namanya. Sehingga kita berkata, ini sudah didatangin pers, didatangin aparat, dan mereka yang merasa katanya dirugikan itu ingin menyita. Sehingga kalau itu digabungkan antara kepentingan pihak-pihak tertentu dengan kelompok ini yang pengen supaya duitnya balik, itu masalah di situ. Ini dalam waktu singkat akan diambil. Karena itulah kemudian kita berkata, ayo dimergerkan aja pelayanan ini. Dalam arti kata itu seperti kalau perusahaan itu. Perusahaan kan bisa toh 2 company dijadikan satu. Mungkin dari situ keluar istilah dikawinkan. Tetapi sebetulnya in prinsipnya pelayanan kami itu beda-beda. Manajemennya beda, keuangannya beda, semuanya beda. Nah, saya diangkat menjadi pembina satu Mahanaim. Dengan demikian, aset Mahanaim sekarang itu sebetulnya dilimpahkan, dihibahkan kepada gereja kami untuk melindungi akan asetnya sebetulnya. Nah, dari situlah saya tidak tahu, satu hari kami ini berdoa. Nah, waktu didoakan itu tidak berdua didoakan itu tidak. Rombongan itu ada Pak Hadi di situ, Ibu Nani di situ, siapa lagi ya, beberapa hamba Tuhan di situ tuh ngumpul. Disitulah, saya nggak tahu dari mana yang nyebarkan, tiba-tiba keluarlah berita seperti itu. Nah, saya tipe orang yang begini Pak, saya nggak mau mengklarifikasi, karena kait-kaitannya panjang. Ini seperti begini, saya ngelibatkan beberapa, ini pun saya nggak nyebut nama.
Tapi karena Bapak tanya, saya cerita. Sudah 9 tahun toh. Dan 9 tahun menurut saya sudah cukup orang melihat buahnya daripada perbantahan yang katanya. Nah, kadung termakan Pak, yaitu masing-masing tanggung jawab dengan Tuhan toh. Tapi sebetulnya latar belakangnya itu seperti itu. Apa kaitan dengan Mahanaim? Ya kaitannya terus terang kita berkata aset. Mengapa saya begitu? Satu faktor yayasan, kedua faktor adik kami. Dan adik kami sampai hari ini masih di penjara, di Sukamiskin di Bandung. Kita berharap segera akan selesai dan akan keluar. Tapi artinya itu asetnya dia diambil semua. Saya tidak ingin membela berlebihan, tapi adik ini tidak ngambil sebetulnya buat dirinya. Tapi karena ada kerugian-kerugian yang sebetulnya mereka juga tahu, tapi kecenderungan waktu itu adalah Mahanaim yang mau diambil asetnya. Dan dengan demikian kita ambil keputusan cepat, sudah ini geser di sini. Nah itu peristiwanya sebetulnya kalau mau tahu. Jadi tidak ada kawin roh. Ini ada yang lebih brutal lagi. Satu hari kami ke Israel. Ke Israel dengan rombongan, kami di Yerusalem. Nah, sampai di kota Yerusalem, beberapa hari sebelumnya Tuhan ngomong begini. Buat acara nak, menyambut aku. Kalian adalah mempelaiku yang aku akan lawat, aku akan kunjungi. Maka hari itu kami sewa ballroom satu hotel. Tidak terlalu gede. Dan kami nginep di hotel yang sama, ballroomnya kami sewa. Ballroom kami sewa, hari itu anak-anak yang perempuan berpakaian pesta. Pakaian pesta tuh. Pakai long dress, pakai segala macam. Yang lain pakai batik lah. Saya pakai batik juga, Pak Yusak pakai batik. Ibu Iin juga pakai pakaian. Suaminya, Pak Paul, ikut di situ. Nah, sudah kan? Ada sekelompok orang Kristen Indonesia, grup yang lain. Dia sudah ngerti ini kami mau buat acara di Israel. Karena pendaftaran tempat kami penuh, mereka buat grup sendiri. Dengan tujuan hari itu, kalau ada kebaktian, mau gabung. Tapi pihak hotel berkata begini, ini kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu masalah. Di luar negeri, kapasitas berapa Anda tidak bisa memberikan kursi lebih daripada itu. Ini di Amerika nih ya, kalau Anda di Amerika, ini gedung kursi berapa, luas parkiran dihitung. Saudara tidak boleh nerima katakanlah 1.000 orang di sini itu nggak boleh. Karena faktor keamanan, kalau ada apa-apa, larinya keluarnya cepat tidak. Itu dihitung. Di sini nggak ada hitungannya begitu. Orang kita datang ke sana berpikir secara Indonesia, tetel aja masukin orangnya. Nah, pihak hotel sudah berkata, ini jumlahmu besar, maksimal ya, tidak boleh ada tambahan. Nah, terus kita berkata, ya sekarang kalianlah sebagai pihak hotel yang mensortir siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Nah, kami punya name tag yang kita buat khusus. Nah, rombongan ini nggak tahu jumlahnya berapa, mencoba masuk, di stop oleh pihak hotel. Kalian tidak punya name tag yang kami keluarkan. Dilarang. Dan dia lihat rombongan ini, orang-orang dengan pakaian pesta, pakai batik rapi semua, tidak kucel dan kumel seperti orang tur. Kita sudah mandi, siap semua, nyambut Tuhan, mau sembahyang. Tahu nggak keluar di luar? Itu hari pernikahannya Petrus Agung dan Bu Iin. Dan ada hamba Tuhan berani di mimbar berkata, saya punya undangannya. Saya kadang-kadang, ya buat saya bilang, lucu juga ya Tuhan ya. Tapi itu bagian daripada realita kehidupan. Dan saya bersyukur buat saya itu seperti duri dalam daging. Supaya membuat kita tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Ya, buat saya sudah 9 tahun berlalu, dari buahnya kita akan lihat. Saya yakin Tuhan yang menyatakan kebenaran. Nah, itu dari pihak saya. Mau tahu kawin roh? Nah, itu belum baca Alkitab. Tidak ada roh kok kawin, nggak ada, saudara. Yesus berkata di surga nggak ada kawin-kawin begitu. Nah, itu ya. Kalau Anda telan begitu ya terserah. Oke, ada lagi pertanyaan? Tinggal 20 menit. Ya Ibu, silahkan.
Dengan Pak Yusak atau dengan saya, Bu? Oh, Pak Yusak juga boleh. Salam Bapak Pak Petrus dan Pak Agung. Saya gini Pak, firman Tuhan kan berkata, mintalah maka aku akan kuberi, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Waktu berapa bulan yang lalu ya, saya itu berdoa. Sebetulnya saya itu berdoa buat anak saya yang jadi pelayan Tuhan. Dia butuh dana, tapi saya itu ndak omong-omong sama dia. Pikir saya lah, ngomong butuh ya aku wajib mendoakan. Tapi pada waktu saya berdoa dan berdoa, ternyata Tuhan kasih penglihatan itu kok pohon jeruk nipis, buahnya itu banyak sekali. Saya, apaan ini Tuhan? Kok jawabannya ini? Saya butuh dana Tuhan. Tapi ya Tuhan terima kasih lah. Saya langsung saut begitu. Saya langsung terima kasih Tuhan. Saya sambil benar ini jeruk nipis. Setelah itu saya itu tidak mikir cucu saya yang serumah sama saya itu waktu itu dia sakit batuk, sudah makan obat, sudah ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Tapi kan doa saya Pak, minta dana karena hambamu Tuhan butuh dana, saya bilang gitu. Tapi kok dikasih tahu pohon jeruk nipis buahnya banyak sekali. Saya setiap pagi kalau dia mau berangkat sekolah, dia itu minta saya untuk berdoa. Saya berdoa, dia waktu gigit, oh Tuhan terima kasih, berarti tadi jawaban untuk ini cucu saya. Lah itu karena kurang kesatuan seperti Efesus 4 ayat 13, saya ndak calling sama anak saya yang jadi hamba Tuhan. Karena memang Tuhan kehendaki saya harus memikirkan cucu saya yang sakit. Ternyata saya di pasar, saya jualan ke pasar, ada jeruk nipis itu banyak. Akeh orang tahu-tahu nih, biasanya itu susah di tempat saya cari jeruk nipis. Pada waktu itu saya beli di rumah, saya peres itu jeruk nipis, saya kasih gula batu, saya godok terus kasihkan cucu saya. 2 kali sembuh Pak. Nah itu gimana? Apa memang doa saya tidak dijawab? Apa yang menjadi keinginan saya Pak? Karena kurang kesatuan iman seperti Efesus 4 ayat 13. Terima kasih, sekian. Saya sering ngalami gitu Bu. Doanya misalnya untuk televisi, yang datang kulkas. Saya sering ngalami gitu. Kalau dari yang saya alami ya, ini baru aja terjadi. Saya sedang hadapkan ke Tuhan sesuatu. Kami kan ada proyek lagi bangun rumah sakit. Sebetulnya apapun yang kami lakukan, yang hari-hari ini kita kerjakan, 2 hal sih. 1, menolong orang miskin. Kita punya dapur umum, tiap hari kita kasih makan orang. Kami punya sekolah dari TK sampai SMA, SMK, sampai akademi. Murid kami sudah 4.000 sekarang. Dari 4.000 itu ada kira-kira 1.000 yang bahkan makan siang pun tidak punya uang. Dan murid kami itu campur, dari anak orang kaya sampai anak orang miskin, tak campur jadi satu. Sempat dicurigai orang, dilaporkan KPK kami. Tapi diperiksa, dilihat malah nangis petugas KPK-nya. Sekarang berteman baik dengan kami. Dan dia mau beri kami pelakat bebas korupsi. Nah, itu yang dikerjakan. Kita akan kerjakan banyak. Dan terakhir kita ada proyek rumah sakit. Yang rumah sakit ini juga aneh. Tuhan bilang, nak, aku tahu kerinduan hatimu, tapi aku minta kamu tidak usah minta-minta ke orang. Bahkan tidak ada tantangan persembahan ekstra buat rumah sakit. Diamin aja. Nanti aku berkati, kamu jalan sesuai dengan berkatku. Tuhan itu baik, kami dapat bantuan peralatan rumah sakit dari Belanda, 3 kontainer. Termasuk 5 atau 6 kursi untuk dokter gigi, itu mahal sekali. Dan itu alat dari Belanda itu sebetulnya nyaris baru. Karena tiap 2 tahun, mereka tuh alatnya dikeluarkan.
diganti yang terbaru. Kalau mereka nggak ganti, tahun depannya nggak dapat uang dari pemerintah. Jadi sengaja itu uang dikeluarkan. Dan kita punya peralatan, bednya, semua kita ambil tuh di rumah sakit Belanda. Itu malah rumah sakit yang merawat keluarga kerajaan. Dan saya baru diberitahu, hampir tidak pernah terdengar orang bisa masukin alat seperti itu dengan tidak bayar, gratis. Bea cukai juga melepas. Dan kita diberi anugerah Tuhan, 3 kontainer masuk. Tapi rumah sakit ya Tuhan diemin aja. Nah, beberapa hari ini ada tawaran-tawaran yang sedang saya doakan. Tuhan, ini engkau dari engkau atau bukan? Saya begitu. Tiba-tiba ketika saya lagi fokus kepada satu hal ini, malah kemarin ada orang nyumbang 5 miliar buat teruskan pembangunan rumah sakit. Saya bilang, ya ini kesekian kalinya, istilahnya saya berdoa tentang TV, yang datang kulkas. Tapi dari pengalaman saya, itulah cara Tuhan mengasihi kita. Dengan berkata gini, sudahlah tenang saja. Wong ini juga aku urusin. Nah, itu tanda, pokoknya selama Tuhan bergerak dengan kita, Bu, yang tenang. Hidup kita ini ya, kalau orang mengejek, orang meninggalkan kita, orang apainlah, itu tidak masalah. Asal jangan Tuhan. Kalau Tuhan masih kuat dengan kita, perkenannya masih luar biasa, itu nomor 1. Ya karena orang itu berubah gampang kok. Hari ini ada orang benci sama saya kasih, Pak ini ada berkat nih, 100 juta buat apa? Oh dia dari cinta sama saya. Tapi kalau Tuhan, tidak mungkin saya suap. Tidak mungkin. Kalau manusia gampang. Ya toh, nggak mungkin, oh saya terima Pak, tapi saya tetap benci Anda. Biasanya tidak, oh dia akan cinta saya luar biasa. Tapi kalau Tuhan, saya nggak bisa nyuap. Nggak bisa saya. Dia nggak suka, ya nggak suka. Habis saya. Habis. Dia berkata, lu berdosa, lu salah, kamu sesat, lu nyembah setan. Habislah saya. Habis. Nah, di situ saya berkata, kadang-kadang Tuhan itu jawabnya aneh. Kita minta satu hal, dia ngomongnya lain. Nah, itu untuk apa? Nguji kita. Tetap kita mencintai dia tidak. Tetap kita percaya apa tidak. Nah, kalau dalam kasus ini, saya akan berkata ke Tuhan, Tuhan, terima kasih. Cucuku yang sakit aja engkau beritahu bagaimana cara menyembuhkan. Berarti aku tahu anakku juga akan engkau berkati. Nah, caranya bagaimana, kapan waktunya, Tuhan nanti yang ngatur. Tapi itu menurut saya ajaib. Yang penting, Tuhan berkenan dengan kita. Kalau manusia atau keadaan bisa berubah. Tuhan tidak bisa berubah. Nah, itu segala-galanya. Ya, oke, 15 menit lagi, 10 menit lagi, terima kasih. Tolong mikrofonnya. Pak, saya mau mau minta bimbingan dalam berdoa. Kadang-kadang kita bingung ya. Kadang kita baca, mintalah maka akan diberikan gitu. Tuhan kadang ingin kita meminta. Kadang kita meminta misalnya yang belum punya mobil, pengen mobil. Tapi kadang-kadang kita ikut dengar khotbah, kita tuh jangan seperti itu kayak merasa bersalah, kayak matre gitu ya. Sebenarnya jangan minta mujizat Tuhan, jangan minta ini itu, sembah saja Tuhan, kejar hadiratnya, kejar hatinya. Nah itu kadang yang buat kita bingung dalam berdoa loh. Jadi kita berdosa apa enggak kalau kita minta sesuatu yang sifatnya materi gitu. Seperti itu Pak. Supaya terus kalau minta, kan kadang namanya orang sakit kan butuh minta sama Tuhan, minta kesembuhan, minta mujizat. Kadang-kadang kan ada yang juga melarang jangan kejar mujizatnya, tapi kejar hadiratnya. Seperti itu saya jadi kadang-kadang bingung itu Pak. Terima kasih. Terus menurut saya 2 hal ini. Itu antara teknis dengan sikap hati, ya. Yang jangan kejar mujizat, jangan kejar dunia, itu lebih ke sikap hati kita. Sikap hati kita adalah ke Tuhan. Tapi dalam kenyataan apa nggak boleh minta? Boleh. Tapi saya punya cara, ini pribadi saya ya, saya punya cara. Saya ngalami berkali-kali dalam urusan apapun. Saya kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hati, keinginan tuh, saya nggak langsung berdoa, Tuhan aku minta ini, enggak. Saya tuh ngomong dengan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, aku nih hatiku kok muncul seperti ini.
Aku kok punya keinginan seperti ini. Gitu. Itu waktu saya kembalikan Mercy-nya Pak Yusak itu, dia ngomong gini, nanti aku beri kamu kendaraan yang lain lagi, yang khusus buat kamu. Ya saya terus terang sampai detik ini, enggak tuh. Saya memang 2 tahun lalu saya beliin istri saya waktu ulang tahun mobil gitu ya, baru. Tapi ya itu bukan untuk saya, artinya lebih banyak dia untuk kemana-mana lebih bebas itu. Tapi buat saya pribadi, sampai detik ini ya tidak. Tapi saya juga tidak tanya, mana Tuhan, enggak. Tapi kalau saya punya keinginan misalnya ya, saya punya keinginan, aku ini kok punya keinginan begini ini bagaimana? Nah nanti dia itu bisa ngomong, dia bilang, buat apa? Ya sudah, dia enggak. Kalau kita berkata, yang ngerti pikiran Tuhan itu Roh Kudus. Yang ngerti hati dan pikirannya itu Roh Kudus. Nah dia yang bisa bimbing kita ngajari doa yang pasti Tuhan itu oke. Nah itulah saat kita minta. Dari rumah semua itu. Kami ngurus izin gereja di Holy itu hanya 4 hari itu. Tidak pakai begini. 4 hari izin gereja keluar. Karena saya ngomong gini, Tuhan, kapan waktunya aku mesti ngadep untuk minta izin gereja? Yang kita buat kan 12.000 tempat duduk. Satu hari dia berkata, minggu depan lah. Saya datangin. Ngomongnya bagaimana? Ngomongnya begini. Diajari. Begitu ngomong ngadep, orangnya ngomong gini. Wah, mana bisa ini? Gede sekali. Ini berapa ini? Dihitung sama dia. Nggak mungkin. Lebih gede dari tempat saya. Dan punya tempat ibadah sendiri. Nggak bisa nih, gede banget. Kita diam aja. Dan Tuhan ngomong gini, kamu diam, tidak usah jelasin apa-apa. Jadi berubah pikiran. Saya bantu aja lah. Tidak minta. Hari keempat, dia telepon itu jam 2 siang. Pak, kirim staf Bapak, ambil di sekretaris saya. Tadi pulang dari masjid, Pak Wali Kota langsung teken izin mendirikan sudah lewat 4 hari tok. Tidak pakai apa-apa. Nah itu cara Tuhan. Gitu. Terus waktu bangun prosesnya juga begitu. Itu kan habis 100 M lebih lah. Dan kita nggak punya duit tuh. Bener nggak punya duit. Pada waktu selesai tanah dibayar itu kita hanya punya uang 400 juta. Padahal untuk mancang tiang pancangnya, beli tiang pancang, karena itu kami di pantai ya. Tiang pancang kami itu naik masuk 32 meter tuh. Jadi untuk beli tiang pancangnya tok 1,2 miliar. Dengan semua mancang tok total dengan ongkosnya 2 M. Kalau kita mau ngecor fondasi 5 miliar. Uang 400 juta. Terus gimana? Dari awal saya bilang ini, Tuhan, aku tidak mungkin membantu engkau. Engkau yang harus bantu aku. Karena Tuhannya engkau, bukan aku. Jadi akhirnya ya saya diam. Uang 400 juta ya, nggak nambah-nambah loh. Saya hadapkan ke Tuhan, gimana Tuhan? Diam, 4 bulan. 1 hari kejadian. Saya diundang di Mahanaim, itu belum ada bahtera dan sebagainya. Bu Iin lagi pergi, saya diminta khotbah di antara pengurusnya. Selesai saya khotbah, saya balik, dia mau ngomong gini, Pak, bisa nggak doain tanah kami yang mau kami beli nih buat bangun sekolah? Jadi saya bilang, oke, saya bawa direktur atau manajer pembangunan saya. Saya ke tanahnya, saya lihat bagus, tanahnya bagus sekali. Terus saya bilang gini, beli aja toh, ini bagus tanahnya. Nah kalau kita nggak ikut bayari, gampang ngomong, beli aja. Tiba-tiba dia ngomong gini, kita masih kurang Pak duitnya. Dalam hati saya bilang, sama, saya juga kurang. Nggak ada tergerak hati, nggak ada. Terus saya lagi jalan, muteri tanah itu, dikejar sama bendaharanya. Dia bilang begini, Pak, kita ini masih butuh 400 juta lagi loh Pak. Kan saya tahu saya punya 400. Tergerak nggak? Tidak. Manusia itu dasarnya egois kok. Gitu, kita kalau mau jujur loh. Dasarnya manusia itu jahat hatinya. Jahat. Kadang-kadang ya, kita bisa merendahkan orang atau kita jilat orang, itu sekejap bisa berubah loh. Dan saya manusia biasa. Saya bilang, diamin aja. Tiba-tiba Tuhan yang bicara. Jelas itu Tuhan. Ngomongnya begini. Kok bisa pas ya?
Kamu punya 400, mereka butuh 400 juta. Ayo, itu artinya ngomong apa? Berapa? Kalau Anda sebagai saya, berikan tidak? Berikan tidak? Ayo, siapa yang berikan, angkat tangan. Nanti ngalami, harus berikan benar loh ya, kalau disuruh loh ya. Saya, apakah langsung taat? Tidak, saudara. Saya orangnya apa adanya. Saya ngomongnya begini. Lalu gedungmu di Semarang bagaimana? Itu tanggung jawabmu. Bagianmu, nurut. Nurut gak saya? Tidak, saudara. Enggak. Saya panggil project manager saya. Namanya Pak Sugiarto. Pak, nah, beliau hari-hari lagi bangun rumah sakit. Dia yang ngerjakan pelayanan agro kami. Kami lagi kerjasama dengan Kodam di Ponegoro. Jadi, saya bilang gini, Pak, kita punya uang berapa? 400. Ini Tuhan ngomong sama aku begini. Tapi terserah Bapak sekarang. Berikan tidak? Kalau Bapak berkata berikan, tak berikan. Tapi Bapak project manager bangun Wally Stadium tanpa uang. Kalau ada orang tanya, kapan Pak selesainya? Bapak yang jawab. Bapak yang suruh beri. Tapi kalau Bapak berkata, jangan diberi Pak. Tak tahan, tidak beri. Tapi Bapak tanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Ya. Itu gaya siapa tahu? Pontius Pilatus. Cuci tangan. Licik Pak? Betul, licik itu. Licik, saudara. Tapi aku apa dan nih cerita sama saudara. Kelicikan saya. Tapi Tuhan itu jawabnya luar biasa lewat teman saya ini. Tahu ngomongnya apa? Pak, kita tidak pernah dipanggil bangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil bangun kerajaan surga. Kasih aja Pak. Kasih. Begitu saya kasih, saudara. Tuhan berkati. Kami bisa mulai bangun. Tidak punya utang. 100 M lebih terbayar lunas. Mahanaim beli tanah. Bangun sekolah juga. Kami dari tahun 2007 diberi Tuhan sekolah. Kami punya 2 gedung masing-masing 8 lantai. Untuk sekolah plus gedung-gedung yang lain. Ya itulah cara Tuhan. Ada kerinduan permintaan yang begitu. Terakhir nih. Lalu kita selesai ya Pak. 2 menit. Waktu proses bangun itu, saya masih di Amerika. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya ini. Pak, 3 bulan, 4 bulan lagi kita harus ngecor. Kalau Anda pernah ke Wally Stadium, bentuknya seperti stadion begini. Nah itu harus dicor. Dia bilang ini, ngecornya Pak, tidak bisa berhenti. Dan mereka minta kontan. Jadi setelah begitu dicor bayar, terus kontan Pak. Dan itu akan dimulai 3 maksimal 4 bulan lagi. Terus dia ngomong gini, hari ini Pak, uang kami cuma sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Padahal kebutuhan itu Pak nanti sekian miliar. Dan uang tidak ada. Ini persembahan mulai turun masuknya. Nggak tahu kenapa. Uang kita tinggal sekian. Prediksi saya, dia bilang, ini nggak cukup. Bagaimana Pak? Kalau nggak cukup, saya harus beritahu pihak yang nanti ngecor itu, jangan disiapkan materialnya. Kita tunda. Saya bilang, aku tak doa dulu ya. Saya di Amerika tuh, saya di kota New York, saya masih ingat. Saya berlutut di kamar, di hotel saya berdoa Tuhan. Duitku nggak cukup nih. Ada sekian, kebutuhan sekian. Jawabannya aneh, saudara. Dia ngomong begini. Apa yang kamu punya memang tidak cukup buat kamu. Tapi itu lebih dari cukup untuk kebutuhan orang lain. Nah, saya bilang, ya mesti tahu. Itu jumlahnya gede loh. Justru itu. Apa kamu tidak tahu berapa banyak hamba-hambaku di desa, di kampung-kampung nangis, pembangunan tidak pernah selesai. Dan mereka nangis bertahun-tahun. Aku ngerti Tuhan. Apa kaitan dengan aku? Apa yang kamu punya lebih dari cukup untuk mereka. Wah, saya nangkep saudara. Pulang ke Indonesia, saya bentuk tim. Ini belum ada Bahtera, saya sudah bentuk tim Noah tim. 1, 2, 3, 4. Isinya arsitek, orang sipil, orang pemborong bangunan, dan jemaat yang jual material. Saya bilang kepada teman saya, muter kota Semarang, masuk kampung demi kampung, cari gereja apa saja yang pembangunannya maket.
Tapi terutama daerah yang miskin, gereja kecil, yang macet, nggak bisa nerusin pembangunan. Dalam waktu seminggu mereka muter masuk keluar kampung, datang ke saya kira-kira 15 atau 17 daftar gereja. Dan mereka ambil fotonya dan sebagainya. Saya bilang gini, ini kalau begini diterusin berapa kira-kira? Arsiteknya sama sipil yang hitung. Oh Pak, ini sekian juta, sekian. Duit cukup nggak? Habis Pak, persis ini. Oke. Sekarang datangi pendeta-pendeta itu, tawarkan, izinkan kami menyelesaikan pembangunan gereja Anda. Tidak satu pun, saya dari CKI, tidak satu pun JKI, saudara, yang masuk daftar. Mungkin karena nggak ada yang bangun lah. Jadi akhirnya kita datangi. Hamba-hamba Tuhan itu tidak semuanya percaya dan curiga malah. Tujuannya apa Pak ini Pak? Tujuannya saya mau membantu Anda. Ini terbengkelai sudah lama, izinkan kami selesaikan. Sampai saya buat pernyataan bahwa ini bantuan murni dan tidak ada ikatan apapun setelahnya. Begitu saya beri itu, saudara, langsung mereka berbahagia. Terus kayak, Bapak mau bentuk yang seperti apa? Dan rata-rata hamba-hamba itu sederhana. Oh ini Pak, malah kita berkata, jangan Pak, tambahi ini ya, biar manis bentuknya. Buat ini, dalam 3 bulan, saudara, saya habiskan uang itu. Dan kerjaan saya, dalam 3 bulan itu, setelah 3 bulan, datangi hamba-hamba Tuhan ini, berkata, Pak, sudah selesai, mohon diri. Itu ada satu bekas marinir, majelis gereja. Dia cerita dengan saya waktu saya datang ke gereja dia. 1 hari sebelum tim Bapak datang, saya ke hutan Pak, saya nangis teriak-teriak sama Tuhan. 10 tahun gereja saya tidak bisa meneruskan pembangunan. Cuma tembok, atapnya bolong, ditutup sama plastik, saudara. 10 tahun. Dan dia teriak-teriak, dia bilang, Tuhan, rumahmu kayak begini. Besoknya tim Bapak datang. Ketika saya datang, sudah bagus, saudara. Kami kerjakan tidak dengan gampang-gampangan. Saya bilang, ini rumah Tuhan. The best yang kita bisa lakukan. Yang paling mengharukan buat saya, rumah seorang hamba Tuhan. Dari gereja baptis. Pastorinya itu nempel di sebelah gereja. Gerejanya parah, rumahnya lebih parah. Hari itu mulai akan dibongkar. Arsitek kami telepon saya, Pak, bisakah Bapak datang? Saya mau tunjukkan sesuatu. Jadi Pak masuk, saya lihat rumah itu sudah agak miring sampingnya. Di bawahnya itu kamar buat anak perempuan mereka 2, masih kecil-kecil, SD mungkin. Terus mereka minta izin dengan Pak Gembala dan istrinya. Boleh nggak Pak kami bongkar yang ini dulu tahap pertama? Oh iya silahkan. Saya bantuin ngangkati barang, keluarkan dari kamar anaknya, dipindah ke kamar beliau, saudara. Sudah kosong semua. Jemaat saya ini, arsitek saya, bawa galah dari bambu. Semua disuruh keluar. Bapak lihat ya, ini Pak, ropos semua, sudah rayap semua. Terus dia dengan bambu, dia cuma disentuh sedikit, ding, ambrus sampai ke atapnya. Istri gembalanya teriak histeris. Sebab dia tahu itu anaknya di situ. Teriak. Nangis teriak histeris. Dan saya bilang, waduh. Terus jemaat saya bilang, Pak, ini kalau ada kucing lari aja, akan seperti ini efeknya. Rayap semua. Dan tidak ada duit buat selesaikan. Tapi Tuhan tuh ngerti. Dan saya bilang, kamu ya, make sure ini baik. Perbaiki dengan benar. Akhirnya sekian bulan kemudian saya balik, semua sudah rapi. Bahkan perabotnya dibuat baru, semua baik. Ya itulah cara Tuhan Bu. Cara Tuhan. Bagaimana dia berkata, lu boleh bangun yang besar, kamu jangan melupakan yang kecil. Itulah keadilan Tuhan. Dan dia ngatur dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen. Sampai hari ini, saya tidak pernah mengunjungi gereja-gereja itu lagi. Sampai hari ini. Sudah bertahun-tahun selesai buat saya. Karena saya tidak minta apa-apa. Sudah saya beri ekstra 5 menit, kita harus selesai. Jam 11:30. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat Om Yusar dan Pak Agung yang sudah boleh hadir dalam 2 hari ini di Purwokerto. Sebelum kita akan selesai dan kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya ada cerita sedikit sebetulnya mau bocorin sama Om Yusuf, tapi supaya setiap dari Anda juga dapat merasakan sebuah perjuangan sebetulnya.
Sebetulnya kami rindu sekali undang Yusak untuk bisa hadir di Purwokerto sudah dari sekian lama begitu. Terutama pendengar-pendengar radio dari mulai yang membujuk secara halus sampai dengan ancaman, bisa sih enggak mengundang Yusak ke Purwokerto. Mereka nggak pernah tahu bahwa sebetulnya saya sudah menggunakan banyak sekali strategi untuk bisa mengundang beliau datang ke tempat ini. Salah satunya, kira-kira 2 tahun yang lalu, Pak Agung, Yusak ada pelayanan di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya menuju Sampit, dan kemudian kembali lagi. Nggak tahu Yusak masih ingat saya apa enggak. Tapi sebetulnya saya tahu beliau ada di sana, dan saya datang ke sana, dan saya hubungi panitia yang di sana. Saya berkata saya dari Purwokerto, boleh nggak kalau saya memberkati KKR ini dengan cara, saya akan sewa mobil sendiri, dan saya yang jadi supir untuk bisa menjemput, ataupun juga bawa hamba-hamba Tuhan ini ke Sampit. Jadi singkat cerita, sebetulnya saya berusaha untuk bisa sedekat mungkin dengan Yusak, dan saya pikir itu yang paling dekat. Karena saya akan jemput, saya yang nyetir, dan Yusak dulu di depan, saya akan bujuki supaya bisa datang ke Purwokerto. Setiap kali dijemput dari hotel, saya udah nunggu di depan, lalu singkat cerita saya ngomong, Om, mau nggak Om melayani di Purwokerto? Tapi saya nggak ngomong khotbah loh. Saya ingat sekali Pak Agung selalu bujuki dengan kata sharing-sharing gitu ya. Saya bilang sharing-sharing di Purwokerto. Om Yusak cuma jawab gini, nanti kalau Tuhan suruh kan saya datang sendiri. Anda tahu, itu yang berkali-kali kami lakukan sebetulnya. Nggak tahu Om Yusak masih ingat saya apa enggak. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu, betul Om Yusak datang sendiri sekarang. Ya saya nggak jemput memang dari Bandung, tapi yang jelas saya tahu Tuhan suruh akhirnya ada bersama-sama dengan kita dalam 2 hari terakhir ini, dan sebentar akan kembali ke Bandung, dan juga Pak Petrus Agung akan kembali ke Semarang via Jogja. Dan saya rindu sekali setiap dari Anda diberkati dengan apa yang ada dalam 2 hari terakhir ini. Amin. Dan sebelum kita akan sama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya rindu sekali ada satu kalimat sebetulnya yang begitu kuat di hati saya dari perkataan Pak Petrus Agung dalam sebuah khotbahnya menyampaikan begini. Bahwa pelayanan itu jangan gereja-gerejaan atau pelayan-pelayanan. Itu membekas sekali dalam hidup saya. Karena saya anak pendeta dan saya tahu sekali, seringkali suka orang iseng main gereja-gerejaan. Dan saya coba terjemahkan dengan cara saya coba merenung apa ya maksudnya. Gereja-gerejaan dan pelayanan-pelayanan. Dan sejak itu saya mulai ngerti sebetulnya ada sesuatu yang bukan hanya sekedar serius. Lebih di atas sekedar serius. Saya nggak tahu kalimatnya apa. Dan mulai hari itu sebetulnya saya mulai berpikir gini, Tuhan berikan saya kemampuan untuk melihat apa yang sebetulnya Engkau sedang lihat. Dan izinkan aku dapat melakukan apa yang sebetulnya Engkau mau aku lakukan. Dan itu nggak pernah mudah, karena selalu berangkat dari sesuatu yang tidak mampu dari hidup kita. Tapi menjadi ada karena Yesus yang mampu. Dan hari ini saya rindu sekali setiap Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa persembahan yang kita kumpulkan ini sebetulnya bukan hanya ini untuk biaya KKR dan lain sebagainya. Saya terlalu yakin ini menjadi sebuah, kemarin saya ngomong sama Om Yusak bahwa ini hadiah buat saya. Tepat 10 tahun sebetulnya tanggal ini atau dalam hari-hari ini saya kembali ke Indonesia untuk melayani Tuhan. Dan besok hari Minggu saya akan berangkat ke Filipina, tepat anniversary atau 10 tahun saya meninggalkan negara itu. Dan saya ingin setiap dari Bapak Ibu Saudara mengerti, kita akan memberikan persembahan ini sebetulnya untuk mendukung sekolah yang kita buat. Kita punya satu sekolah, yaitu sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu, dan biayanya betul-betul sangat murah sekali. Kami kumpulkan mereka dari keluarga tukang beca, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Dan kami bawa dan kami didik mereka untuk jadi anak-anak yang mengenal akan Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini ada terus kelas-kelas yang ditambahkan, dan kalau Tuhan izinkan di gereja kami yang lama di Jalan Pertabatan akan dibangun SD di sana, 3-4 lantai untuk bisa menampung lebih banyak siswa-siswa yang ada. Dan saya rindu bahwa ini bukan hanya gereja-gerejaan yang bisa lakukan seperti ini. Saya tahu ini serius sekali untuk mengerjakan seperti ini. Setiap kali kami memberi makan kepada banyak orang, kami ada dapur raja, memberikan makan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami tahu ini juga bicara tentang bukan gereja-gerejaan atau pelayanan-pelayanan. Ini sesuatu yang serius, yang harus dikerjakan dan yang harus dilakukan dengan segenap hati. Oleh karena itu, saya rindu sekali setiap Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa ada banyak hal yang Tuhan lagi beri atau Tuhan berikan dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita mau serius menangkap akan rencana Tuhan.
Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orangnya yang akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk memberi. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarkan apa yang Engkau beri bukan hanya sebagai satu bentuk kebiasaan. Seringkali kita terjebak dengan kebiasaan untuk memberi dan rutinitas. Tapi saya rindu sekali kita memberi bukan karena kebiasaan. Tapi ada satu gelora cinta. Dan setiap kali Anda memberi, itu investasi yang luar biasa. Setiap kali Anda memberi, itu gambaran cinta dan ekspresi cintamu kepada Tuhan. Dan saya rindu sekali itu terjadi. Dan izinkan kami akan ke Subic. Itu adalah satu daerah di mana ada badai. Kemarin mungkin Anda dengar berita, ada satu badai yang terbesar dalam sekian ratus tahun terakhir yang melintas di perairan mulai dari Filipina ke Hong Kong dan lain sebagainya. Dalam minggu ini kami akan menuju ke sana. Kami akan membuat beberapa kegiatan di daerah Subic ini. Sekarang lagi banjir. Itu adalah bekas pangkalan militer Amerika. Jadi Amerika pernah membuat pangkalan militer di Asia Tenggara, itu di daerah Subic di Filipina. Hari ini hancur. Saya pernah pergi ke sana beberapa waktu lalu. Buat saya lebih hancur sebetulnya dengan apa yang ditinggalkan akibat pangkalan militer itu. Itu kantong Kristen. Banyak sekali anak-anak Tuhan di sana, tapi ada banyak hal yang menyedihkan. Saya ketemu dengan beberapa orang, ada ibu gitu, ditanya, anakmu berapa? 4 orang. Waktu anaknya kumpul semua, bentuknya beda semua anaknya. Jadi ada anaknya yang pertama menikah sama orang negro, tentara Amerika negro. Yang kedua, wajahnya campur Filipina dengan orang bule begitu. Lalu ada yang lain, agak wajah yang lain. Dia cerita bahwa itu hal yang paling wajar dilakukan di tengah-tengah dekat pangkalan militer di Subic itu, yaitu mereka bereksperimen. Mereka kawin dengan ini, anak pertama nanti keluar, nanti mereka kawin lagi dengan anak dengan pria dari keturunan apa, dan mereka ingin coba lihat anakku nanti jadi kayak apa. Itu bermacam-macam, seperti casing handphone gitu, punya beberapa model gitu, dan itu begitu mengerikan, kehidupan prostitusinya dan lain sebagainya, dan gereja itu hancur. Dan di tempat itu namanya daerah Papanggam, itu tempat di mana orang-orang itu disalib sebetulnya. Orang-orang yang rutin disalib, ada satu pria 29 kali, 29 tahun disalib. Dia selalu dipaku dan dia lakukan itu. Dan mereka memuja orang-orang ini sedemikian rupa. Dan itu daerah yang hari ini sedang dihancurkan sedemikian rupa. Saya sedang siapkan beberapa hal, kami akan buat itu dalam beberapa hari ke depan. Kami akan berangkat, ada 8 orang dari kita yang akan berangkat menuju ke Subic atau ke Filipina. Kita juga akan ke Davao atau ke daerah di mana ada teroris yang daerah Jolo itu, Mindanao, dan kita juga akan lakukan beberapa hal di tempat itu. Saya rindu sekali dari apa yang Anda lakukan hari ini, persembahanmu itu akan membuat sesuatu yang mengubahkan, dan kita mau bawa gereja-gereja Tuhan di sana pun mengerti bahwa ini waktunya kita kembali kepada panggilan tertinggi. Mari kita akan siapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang 2 hari ini, kami diberikan makanan-makanan yang terbaik supaya kami dapat berjalan melakukan semua firman-Mu dalam ketepatan dan dalam kerinduan hati-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami sekali lagi berdoa, Tuhan, kuatkan iman kami dan buat kami punya respon yang baik untuk kami mengekspresikan cinta kami kepadamu, Tuhan. Kami tahu ini yang kami dapat lakukan, bukan hanya sekedar, tapi kami mau belajar yang terbaik. Kami percaya janji-Mu buat kami, dan kami mau terus hidup di dalam janji-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memberi. Amin.